Selamat sore dan menyaksikan Evening Up bersama saya Safrina Nasution. Dan saya Sinda Zahra. Selama 1 jam ke depan kami berdua akan menemani Anda untuk menyajikan rangkuman informasi ekonomi dan bisnis sepanjang hari. Mari kita mulai Evening Up, berikut berita utama pilihan redaksi. Presiden Prabowo Subianto yakin bahwa Indonesia tak perlu melakukan impor beras pada tahun depan. Aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali mengalami kontraksi pada November 2024. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% pada negara BRICS jika mereka menciptakan mata uang saingan untuk dolar Amerika Serikat. Kita awali Evening Up hari ini dari pergerakan bursa Asia, di mana bursa saham Asia bergerak positif didukung optimisme menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat dan ekspektasi kebijakan oleh The Fed. Indeks Nikkei 225 Jepang menguat setelah pernyataan Gubernur Bank of Japan yang menegaskan pemulihan ekonomi moderat meskipun yen melemah. Hang Seng Hong Kong juga naik dipengaruhi optimisme pasar terkait kebijakan moneter yang lebih longgar di Amerika Serikat. Investor global memperhatikan data inflasi Amerika Serikat dengan perkiraan kenaikan bulanan 0,4%. Jika inflasi melebihi ekspektasi, pasar memprediksi dampaknya bersifat sementara. Di sisi lain, minyak mentah dan emas mencatat pergerakan stabil dengan emas bertahan mendekati level tertinggi. Dolar Amerika Serikat melemah terhadap mata uang utama lainnya, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun stabil. Kita pantau bersama bursa utama di benua kuning atau bursa Asia yang sepertinya mengalami pergerakan yang menguat pada awal pekan ini. Nikkei 225 berhasil menguat di 0,8%, Shanghai berhasil melesat di 1,13%, Hang Seng juga berhasil menguat di 0,65%. Terpantau hanya Kospi saja, bursa utama Korea Selatan, yang mengalami pelemahan namun tipis di 0,06%. Dari Asia kita ke Eropa, di mana bursa sahamnya melemah pada sesi perdagangan di hari ini. Indeks Stoxx 600 turun sebesar 0,6%. Pelemahan ini dipimpin oleh sektor properti yang menunjukkan penurunan signifikan akibat tekanan suku bunga tinggi yang terus membayangi pasar. Pelemahan ini terkait dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Eropa yang menekan pasar di tengah kekhawatiran tentang langkah bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Selain itu, data ekonomi yang kurang optimis menambah sentimen negatif di pasar saham regional. Meski demikian, investor masih mencermati prospek ekonomi global, terutama menjelang rilis data pekerjaan Amerika Serikat yang bisa mempengaruhi arah kebijakan moneter global. Ya, kita akan pantau bersama, Sinta, pergerakan yang ada di bursa benua biru atau bursa Eropa yang sepertinya terkoreksi untuk bursa-bursa utama yang ada di benua Eropa. DAX, FTSE, dan CAC 40 mengalami koreksi masing-masing di 0,1, lalu di 0,02 untuk FTSE dan juga 0,92% pelemahan untuk CAC 40. Kita balik ke negeri paman saham. Indeks saham future Wall Street terpantau melemah jelang pembukaan perdagangan malam nanti. Kita lihat bersama data indeks future Amerika Serikat selengkapnya. Dan kini kita lihat untuk Dow Jones Futures koreksi 0,16%, S&P Futures koreksi 0,2%, dan Nasdaq Futures koreksi 0,18%. Kita beralih ke dalam negeri, IHSG ditutup melemah pada perdagangan pekan ini. Pelemahan hampir 1% membuat IHSG menjauh dari level 7.100. Setali tiga uang dengan IHSG, rupiah juga ditutup melemah pada awal pekan ini. Hari ini rupiah melemah 55 poin ke level 15.895 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kini kita lihat untuk IHSG di penutupan peragangan di sesi kedua di hari ini ditutup di pelemahan 7.046,99 dan kita lihat koreksinya hampir 1% di 0,95%. Kita akan pantau juga pergerakan dari mata uang Garuda atau rupiah yang juga sejalan dengan pergerakan dari IHSG.
Rupiah mengalami pelemahan hari ini 0,35% terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu terhadap Singapura dolar, yen Jepang dan euro, rupiah berhasil menguat masing-masing di 0,13, 0,05 dan 0,24%. Ya, walau terperosok ke level psikologis di level 7.100-an, harga saham atau IHSG begitu ya, kalau kita lihat dibuka menguat pada awal peragangan di pekan ini, di mana jelang rilis data inflasi dan juga aktivitas manufaktur Indonesia pada November 2024. Pada pembukaan peragangan di hari ini, IHSG ini sempat dibuka menguat dengan penguatan 0,46% di 7.147,12. Namun selang beberapa waktu kemudian atau selang 5 menit kemudian, IHSG akhirnya cenderung terpangkas begitu ya, kalau kita lihat penguatannya terpangkas ke 0,24% ke 7.131,31. Dan kalau kita lihat nilai transaksi indeks pada awal sesi 1 di hari ini mencapai 682 miliar rupiah dengan volume transaksi mencapai 1,7 miliar lembar saham, dan ya kalau dilihat yang sudah ditransaksikan ini sebanyak 88.992 kali. Betul sekali Sinta, pergerakan IHSG pada hari ini juga diwarnai oleh rilis data indeks harga konsumen dan aktivitas manufaktur Indonesia di periode November 2024, di mana inflasi Indonesia diperkirakan merangkak pada November 2024 kemarin, seiring naiknya sejumlah bahan pokok dan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Ya, dengan pelemahan yang terjadi di hari ini, begitu ya, IHSG secara kumulatif telah menyentuh level pelemahan selama 30 hari dengan koreksi hampir 6%. Ya, jadi memang sepertinya cukup berat untuk IHSG ya, dan sepertinya ya di Desember ini kan secara historis setiap bulan Desember itu ada justru penguatan ya selama 10 tahun terakhir. Kita harapkan ini justru bisa beralih dengan posisi yang baik untuk IHSG ditutupi tahun ini, tambah lagi sentimen-sentimen seperti window dressing ya Sinta, yang diharapkan bisa mengangkat IHSG ke depannya, walaupun posisi sekarang berada di level 7.000 ya, 7.000 atau 7.100 saja gitu ya. Kita nantikan akan seperti apa pergerakan IHSG bahkan mungkin sampai dengan akhir tahun ini, apakah akan menarik. Betul. Ya, kita sama-sama akan nantikan ya. Apakah window dressing di tahun ini akan mengangkat atau memberikan penguatan gitu ya kepada pergerakan dari IHSG. Betul sekali Sinta. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara dunia ambles 5% lebih sepanjang perdagangan November. Peralihan batubara ke energi hijau di dua negara konsumen utama, China dan India, menjadi pemicu. Dilansir dari Reuters, perusahaan listrik China diperkirakan akan memangkas pangsa batubara dalam produksi listrik tahunan. Mereka menjadi di bawah 60% untuk pertama kalinya pada tahun 2024, yang akan menandai tonggak penting dalam upaya negara tersebut untuk mengalihkan produksi energi dari bahan bakar fosil. Pengurangan ketergantungan pada batubara oleh ekonomi terbesar kedua di dunia ini menjadi satu-satunya titik terang yang jarang ditemukan tahun ini bagi para pemantau iklim yang merasa kecewa dengan pertemuan COP29 yang baru-baru ini berlangsung dan bersiap menghadapi penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada tahun depan. Pelemahan harga batubara dunia membuat harga batubara acuan Indonesia juga ikut turun. Berdasarkan situs Minerba SDM, harga batubara acuan berada di 114,43 dolar Amerika Serikat per ton pada November, ambles 12,76% dari bulan sebelumnya. Penurunan lebih lanjut juga akan berdampak kepada pendapatan negara dari ekspor batubara sebab berpengaruh terhadap harga jual rata-rata. Akibatnya devisa dari ekspor emas hitam juga ikut merosot. Harga emas global pada pekan ini berpotensi bergerak dengan volatilitas tinggi karena ada rilis data pekerjaan Amerika Serikat dan pidato Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed. Ada sejumlah data penting yang menjadi fokus perhatian investor pada pekan ini, diantaranya data pembukaan pekerjaan. Berdasarkan konsensus Trading Economics, data pembukaan pekerjaan di Amerika Serikat akan meningkat menjadi 7,49 juta lowongan dari bulan sebelumnya di 4,33 juta. Selain itu, Gubernur The Fed Jerome Powell juga akan berpidato pada pekan ini. Investor menantikan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed setelah rilis notulen FOMC bulan lalu. Dengan hal tersebut dan dengan keyakinan bahwa situasi lapangan pekerjaan masih cukup solid, anggota Komite Pasar Terbuka atau Federal FOMC menunjukkan bahwa kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut akan dilakukan meskipun mereka tidak menentukan kapan dan seberapa besar. Harga minyak dunia bergerak beragam di peragangan hari ini. Harga minyak bergerak didukung oleh aktivitas pabrik yang meningkat di China, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, serta berlanjutnya serangan Israel ke Lebanon, meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang memicu ketegangan di Timur Tengah.
Harga menguat setelah survei resmi menunjukkan bahwa aktivitas pabrik di China tumbuh secara moderat untuk bulan kedua berturut-turut pada November. Ini mengindikasikan bahwa rangkaian stimulus mulai memberikan dampak meskipun di saat yang sama Donald Trump meningkatkan ancamannya terkait perdagangan. Sementara itu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya yang dikenal sebagai OPEC Plus menunda pertemuannya hingga 5 Desember dan sedang membahas penundaan kenaikan produksi minyak yang direncanakan mulai Januari. Dan menurut sumber OPEC Plus kepada Reuters pekan lalu, pertemuan pekan ini akan memutuskan kebijakan untuk awal tahun 2025.